Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sudalastari, mahasiswi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan peta digital yang telah saya buat, yaitu sebagai pengganti UAS mata kuliah ilmu perpetaan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nandi Kurniawan MSI. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu peta digital yang sudah saya buat. Sebelum kita masuk ke penjelasan inti mengenai peta digitalnya, saya akan memberikan informasi mengenai tebing breksi terlebih dahulu. Tebing breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasi wisata tebing breksi ini mungkin tepatnya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tebing breksi mempunyai luas wilayah yaitu seluas 274.422,18 meter persegi. Lalu juga ada tebing breksi memiliki letak astronomis yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak, pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, dan pada bagian barat tebing breksi ini berbatasan dengan Kabupaten Berbah. Lalu informasi yang selanjutnya adalah destinasi wisata Taman Tebing Breksi mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan laut, sehingga Taman Tebing Breksi dapat melihat luasnya pemandangan kota Yogyakarta. Wisata Taman Tebing Breksi juga termasuk wisata strategis, yaitu 700 meter ke timur terdapat Candi Ijo, lalu terdapat juga Batu Papal sejauh 2,1 km dari tebing breksi, dan juga Watu Payung 3 km sebelah timur dari tebing breksi. Lalu di sebelah selatan tebing breksi yaitu terdapat rumah Domes yang dapat ditempuh jaraknya sekitar 6 km. Lalu pada sisi barat tebing breksi terdapat Keraton Ratu Boko yang berjarak jarak tempuhnya yaitu 3,3 km. Lalu juga di bagian barat tebing breksi juga ada Candi Borong yang jarak tempuhnya yaitu sekitar 2,2 km. Lalu ada Candi Bayunibo, jarak tempuhnya 1 km. Lalu pada sisi utara Taman Tebing Breksi terdapat Candi Prambanan yang dapat ditempuh dengan jarak 7,2 km. Lalu ada Candi Sojiwan yaitu yang dapat ditempuh sekitar 5,9 km. Candi Miri 2,4 km dan Spot Riyadi 2,8 km. Lalu selanjutnya adalah tebing breksi ini pada mulanya merupakan lokasi aktivitas penambangan batu oleh masyarakat sekitar. Namun setelah dilakukannya penelitian gabungan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menyatakan bahwa tebing breksi adalah salah satu bukti endapan batuan tufan gunung api purba yang langka. Maka dari itu aktivitas penambangan dihentikan pada tahun 2015.
Lalu selanjutnya tebing breksi ini dijadikan atau dialihfungsikan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta untuk kepentingan edukasi. Semenjak statusnya berubah menjadi geoheritage, sampai saat ini tebing breksi belum mampu memfasilitasi wisatawan secara edukatif untuk mengenal sisi sejarah dan karakteristik geologis maupun geomorfologis tebing breksi. Hal itu terbukti dengan belum adanya sarana-prasarana penunjang edukasi geowisata bagi wisatawan. Lalu mungkin itu adalah sedikit informasi umum mengenai tebing breksi yang harus kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai peta digital penggunaan lahan tebing breksi yang sudah saya buat. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke penjelasan peta digital penggunaan lahan tebing breksi. Saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam legenda yang telah saya buat. Baik, yang pertama, teman-teman bisa lihat kursor saya. Di sini ada judul, yaitu judulnya adalah peta penggunaan lahan tebing breksi. Jadi peta yang saya buat ini adalah peta penggunaan lahan dari tebing breksi. Lalu di bawahnya ada simbol arah mata angin yang teman-teman bisa lihat sendiri menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Lalu di sebelahnya ada informasi mengenai skala, yaitu sebesar 1:2500. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya adalah 1 cm yang ada pada peta adalah 2.500 cm pada jarak sebenarnya. Lalu di bawah juga ada skala batang. Biasanya skala batang ini 1 cm banding di bawahnya ini kilometer. Tapi kenapa saya menggunakan meter? Karena 2.500 ini kan kalau misalkan dijadiin kilometer itu akan 0, sekian. Takutnya informasi yang diberikan sudah susah untuk dicerna atau dipahami oleh pembaca yang masih awam gitu. Makanya saya menggunakan meter. Jadi pada skala batang ini dijelaskan bahwa 1 cm yaitu sama dengan 25 meter pada jarak sebenarnya. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai, teman-teman bisa lihat di sini ada angka-angka nih, angka-angka di sekeliling peta yang ada derajat dan tanda kutipnya. Itu disebut graticule. Gitu. Angka-angka tersebut disebut graticule gitu. Di sini garis-garis yang ini adalah garis yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur, teman-teman. Nah, garis horizontal dari kanan dan ke kiri ini adalah disebut garis lintang. Lalu angka yang ada pada bagian kanan dan kiri ini yang membuat satu baris vertikal itu disebut latitude. Sedangkan garis yang ini, teman-teman bisa lihat kursor, ini garis yang terbentang dari atas hingga ke bawah, dari utara ke selatan ini, atau garis horizontal ini, garis vertikal ini, garis vertikal ini adalah garis bujur. Lalu angka-angka yang ada di atasnya yang membentuk garis horizontal ini disebut longitude. Mungkin teman-teman kalau yang belum paham atau masih awam mengenai ini, mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman. Ini adalah angka-angka atau titik-titik koordinat. Lalu gimana sih ini pembacaannya? Ada petik 1, ada petik 2, ada derajat juga. Jadi ini cara pembacaannya yaitu 110 derajat, 30 menit, 14 detik teman-teman. Ya. Lalu sama seperti yang di sebelah-sebelahnya juga, hanya
berbeda di detiknya saja, yaitu 110 derajat 30 menit 17 detik. Sama yang untuk latitude-nya itu juga sama, yaitu 7 derajat 46 menit 57 detik. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke pembahasan ini mengenai keterangan pembagian lahan ya teman-teman. Di sini ada warna-warna yang sudah cantik nih, ada pembagian 5 warna, yaitu ada warna hijau yang menunjukkan vegetasi, lalu ada warna biru yang menunjukkan perairan, ada warna merah yang menunjukkan jalan, warna coklat menunjukkan lapangan terbuka, dan warna kuning yang menunjukkan ini adalah bangunan gitu. Teman-teman bisa lihat dominasi warna pada peta ini yaitu berwarna coklat dan berwarna hijau, di mana berwarna coklat ini merupakan lapangan terbuka dan hijau adalah vegetasi. Yang kita tahu Taman Wisata Tebing Breksi ini merupakan tadinya adalah penambangan, di mana pasti itu terdapat halaman-halaman atau lapangan atau lahan kosong yang terbuka, dan juga masih terdapat sisa-sisa vegetasi yang cukup rapat. Karena kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi tebing breksi merupakan pengalih fungsian lahan teman-teman, lalu dihentikan karena dari satu penelitian bahwa itu adalah terdapat batu yang langka dari gunung api yang langka. Namun hal tersebut tidak mematikan mata pencaharian masyarakat di sana karena dialihfungsikan menjadi tempat wisata atau geowisata. Jadi masyarakat di sana bisa mencari mata pencaharian dari tempat wisata tersebut. Lalu di bawahnya ini ada insert peta. Insert peta adalah bagian dari sebuah peta berupa peta lain yang ditampilkan bersamaan dengan peta utama. Ini peta utama, yang ini adalah peta insertnya. Insert peta pada legenda biasanya yaitu insert peta pada legenda peta digital ini yaitu merupakan wilayah Kecamatan Prambanan karena tebing breksi berada pada wilayah Kecamatan Prambanan gitu. Dan insert peta ini bersifat menjelaskan wilayah gitu pada peta utama seperti itu. Lalu peta digital ini saya buat dari sumbernya Google Maps 2022 atau lebih tepatnya adalah Google My Maps. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa informasi mengenai peta digital penggunaan lahan tebing breksi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai peta digital, lalu juga kita mengetahui tempat wisata atau geowisata dari tebing breksi yang berada di Yogyakarta. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.